Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Nafira dengan NPM 2020 015661 akan mempresentasikan kajian tentang klien pecandu narkoba. Yang pertama, ada pengertian nabza. Nabza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, meliputi zat alami atau sintetis yang bila dikonsumsi menimbulkan perubahan fungsi fisik dan psikis, serta menimbulkan ketergantungan. Lalu selanjutnya jenis-jenis nabza. Nabza dibagi dalam 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Tiap jenis dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa kelompok. Lalu selanjutnya narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Lalu jenis-jenis narkotika. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang paling berbahaya, daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain. Selanjutnya narkotika golongan 2 adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol, dan lain-lain. Jenis narkotika golongan 3 adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein dan turunannya. Lalu selanjutnya psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa. Bahan adiktif lainnya. Nabza lain yang lebih berbahaya, bahan atau obat atau zat yang disalahgunakan dapat juga diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, yang sama sekali dilarang, yaitu narkotika golongan 1 dan psikotropika golongan 1. Lalu yang kedua, penggunaan dengan resep dokter, seperti amfetamin, sedatif, hipnotika. Yang ketiga, yang diperjualbelikan secara bebas seperti lem, thinner, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ada batas umur dalam penggunaannya, yaitu alkohol dan rokok. Penyalahgunaan nabza. Penyalahgunaan nabza adalah penggunaan nabza yang bersifat patologis, paling sedikit telah berlangsung selama 1 bulan, sehingga menimbulkan gangguan dalam pekerjaan dan fungsi sosial. Sebetulnya nabza banyak dipakai untuk kepentingan pengobatan, misalnya untuk menenangkan klien atau mengurangi rasa sakit. Tetapi karena efeknya enak bagi pemakai, maka nabza kemudian dipakai secara salah, yaitu bukan untuk pengobatan tetapi untuk mendapatkan rasa nikmat. Penyalahgunaan nabza secara tetap ini menyebabkan pengguna merasa ketergantungan pada obat tersebut sehingga menyebabkan kerusakan fisik. Lalu selanjutnya jenis-jenis pecandu. Yang pertama, pemakaian coba-coba atau experimental use, yaitu pemakaian nabza yang tujuannya ingin mencoba untuk memenuhi rasa ingin tahu. Sebagian pemakai berhenti pada tahap ini dan sebagian lain berlanjut pada tahap yang lebih berat. Lalu yang B, pemakaian sosial atau recreational use, yaitu pemakaian nabza dengan tujuan bersenang-senang pada saat rekreasi atau santai. Sebagian pemakai tetap bertahan pada tahap ini, namun sebagian lagi meningkat pada tahap yang lebih berat. Selanjutnya pemakaian situasional,
yaitu pemakaian pada saat mengalami keadaan tertentu seperti ketegangan, kesedihan, kekecewaan, dan sebagainya, dengan maksud menghilangkan perasaan-perasaan tersebut. Kemudian penyalahgunaan atau abuse, yaitu penggunaan salah satu atau beberapa jenis nafza secara berkala atau teratur di luar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsi sosial. Lalu selanjutnya, jenis pecandu yang ketergantungan atau dependence use, yaitu keadaan di mana telah terjadi ketergantungan fisik dan psikis, sehingga tubuh memerlukan jumlah nafza yang makin bertambah. Apabila pemakaiannya dikurangi atau diberhentikan akan timbul gejala putus zat. Oleh karena itu, ia selalu berusaha memperoleh nafza yang dibutuhkannya dengan cara apapun, agar dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara normal. Lalu selanjutnya dampak penyalahgunaan nafza. Contoh terhadap kondisi fisik. Yang pertama, ganja. Pemakaian lama menurunkan daya tahan sehingga mudah terserang infeksi. Ganja juga memperburuk aliran darah koroner. Yang kedua itu kokain, bisa terjadi aritmia jantung, ulkus atau perforasi sekat hidung. Jangka panjang terjadi anemia dan turunnya berat badan. Yang ketiga alkohol, menimbulkan banyak komplikasi, misalnya gangguan lambung, kanker usus, gangguan hati, gangguan pada otot jantung dan saraf, gangguan metabolisme, cacat janin, dan gangguan seksual. Lalu selanjutnya, contoh dampak penyalahgunaan nafza terhadap kehidupan mental emosional. Yang pertama itu intoksikasi alkohol atau sedatif hipnotik, menimbulkan perubahan pada kehidupan mental emosional yang bermanifestasi pada gangguan perilaku tidak wajar. Lalu selanjutnya pemakaian ganja yang berat dan lama menimbulkan sindrom amotivasional. Lalu putus obat golongan amfetamin dapat menimbulkan depresi sampai bunuh diri. Dampak penyalahgunaan nafza terhadap kehidupan sosial. Gangguan mental emosional pada penyalahgunaan obat akan mengganggu fungsinya sebagai anggota masyarakat, bekerja, atau sekolah. Pada umumnya, prestasi akan menurun, lalu dipecat atau dikeluarkan, yang berakibat makin kuatnya dorongan untuk menyalahgunakan obat. Karakteristik pecandu. Dari kategori umur, berdasarkan penelitian, kebanyakan penyalahguna nafza adalah mereka yang termasuk kelompok remaja. Pada umur ini, secara kejiwaan masih sangat labil, mudah terpengaruh oleh lingkungan, dan sedang mencari identitas diri serta senang memasuki kehidupan kelompok. Hasil temuan tim kelompok kerja pemberantasan penyalahgunaan narkoba Departemen Pendidikan Nasional menyatakan sebanyak 70% penyalahguna nafza di Indonesia adalah anak usia sekolah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siregar pada tahun 2004, proporsi penyalahguna nafza tertinggi pada kelompok umur 17-19 tahun atau 54%. Selanjutnya karakteristik kategori pendidikan. Menurut Friedman tahun 2005 belum ada hasil penelitian yang menyatakan apakah pendidikan mempunyai risiko penyalahgunaan nafza. Akan tetapi, pendidikan ada kaitannya dengan cara berpikir, kepemimpinan, pola asuh, komunikasi, serta pengambilan keputusan dalam keluarga. Hasil penelitian Prasetyaningsih tahun 2003
menunjukkan bahwa pendidikan penyalahguna nafza sebagian besar termasuk kategori tingkat pendidikan dasar sebanyak 50,7%. Asumsi umum bahwa semakin tinggi pendidikan, semakin mempunyai wawasan atau pengalaman yang luas dan cara berpikir serta bertindak yang lebih baik. Pendidikan yang rendah memengaruhi tingkat pemahaman terhadap informasi yang sangat penting tentang nafza dan segala dampak negatif yang dapat ditimbulkannya. Karena pendidikan rendah berakibat sulit untuk berkembang, menerima informasi baru, serta mempunyai pola pikir yang sempit. Layanan bimbingan konseling bagi pecandu. Yang pertama, layanan informasi. Berikan informasi yang akurat kepada klien tentang bahaya dan konsekuensi penggunaan narkoba, serta efek jangka panjangnya terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang masalah yang dihadapinya. Lalu yang kedua, konseling individual. Sediakan konseling individual yang dapat membantu klien dalam menghadapi tantangan dan motivasi untuk berubah. Gunakan pendekatan kognitif perilaku yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan perilaku yang merugikan terkait penggunaan narkoba. Lalu selanjutnya hasil wawancara dengan klien pecandu. Pecandu masuk ke panti rehabilitasi sejak bulan Agustus 2018 karena ingin sembuh dari kecanduan narkoba. Pertama kali masuk karena merasa sudah membuat banyak masalah akibat mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba. Keinginan untuk sembuh karena rasa menyesal dalam diri sendiri. Dahulu sebelum aktif memakai narkoba, Y, nama disamarkan, memiliki banyak kawan. Ia juga masih berstatus karyawan di salah satu hotel di Jakarta. Ia bekerja sebagai housekeeping di saat itu. Y mengatakan bahwa ia merupakan pengguna sabu, ganja, dan tembakau gorila. Menurutnya, sabu adalah kristal putih seperti gula pasir yang memiliki efek paling lama dan paling enak untuk membuat ngefly. Hanya sedikit saja sudah mampu membuat ngefly selama 8 jam, kata Y. Efek lain dari sabu menurutnya adalah tidak membuat penggunanya doyan makan atau cenderung tidak nafsu makan. Sabu digunakan sehari sekali dengan cara dihisap. Y juga mengatakan bahwa ia sering mengkonsumsi sabu bersama teman-temannya, tetapi tidak menutup kemungkinan juga mengkonsumsi di rumah sendiri. Selain sabu, ia juga mengkonsumsi ganja dan tembakau gorila. Pemakaiannya jika ada bahan atau ada ganja dan tembakau gorila, maka akan digunakan dengan cara dilinting. Efeknya adalah nafsu makan meningkat drastis.
Menurut Y, agar efek narkoba lebih terasa, maka mengkonsumsinya harus dicampur jadi satu atau seluruh narkoba dicoba. Dampak negatif dari penggunaan narkoba yang ia rasakan adalah ia jadi lebih cepat sensitif dan sering memberontak. Sedangkan dampak positif yang ia rasakan adalah setelah memakai narkoba, ia merasa happy, puas, dan bugar. Y mengatakan bahwa ia pernah menggadai barang-barang elektronik dan barang-barang simpanan atau perhiasan milik orang tuanya hanya untuk membeli narkoba dari bandar besar. Kata Y, pembeli narkoba juga beragam tergantung uang yang dimiliki si pembeli. Sabu kebanyakan hanya dibeli oleh orang-orang menengah ke atas, sedangkan ganja dan tembakau cenderung dibeli oleh orang-orang menengah ke bawah. Ia mengatakan bahwa tahun 2016 ia pernah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait kasus penggunaan dan pengedaran narkoba. Tetapi hanya 3 minggu ia berada di dalam sel karena selebihnya ditebus oleh orang tua Y. Keluar dari sel, ia mencoba bertobat. Dia mencoba berobat kepada psikiater, tetapi hanya bertahan selama beberapa bulan saja. Ia pernah mencoba untuk berhenti, tidak mengkonsumsi secara tiba-tiba, tapi justru dampaknya parah, yakni ia merasa gelisah, depresi, menangis terus-menerus, dan keringat dingin. Pesan dari Y adalah, jangan sekali-kali mencoba untuk menggunakan narkoba karena menurutnya, setelah seseorang menjadi pecandu narkoba, maka selama masa hidupnya, ia akan merasa tidak puas jika tidak menggunakannya. Rasa dan sensasi dari narkoba akan melekat di memori otak kita dan sulit untuk dihilangkan. Apalagi era sekarang remaja pergaulannya sangatlah bebas. Bijaklah dalam memilih kawan dan batasi pergaulan sehari-hari. Sibukkan diri dengan kegiatan positif dan jangan mau jika diajak terjerumus ke dalam dunia gelap narkoba. Membuat orang tua kecewa dan merusak kesehatan serta mental, kata Y. Sekian presentasi saya tentang materi narkoba dan presentasi klien pecandu narkoba. Bye-bye. Terima kasih banyak.